Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan Bapak Ibu kekuatan iman, keistiqomahan yang tidak berubah sampai hari ke-20 ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dinilai ibadah dan tambahan pahala di sisi Allah, sehingga Allah berikan keampunan, kemudian diberikan Allah kesehatan, kemudahan urusan, dimurahkan rezeki insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat kepada Rasulullah sebagai tanda penghormatan kita atas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dimudahkan untuk meneladani akhlak beliau sehingga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, tanda orang yang berhasil puasanya yang kedua itu Bapak Ibu, setelah dia banyak minta ampun kepada Allah, dia berusaha memaksakan hawa nafsunya untuk mau bersedekah, baik di saat dia lapang ataupun di saat dia sempit. Allah memberikan ganjaran yang sangat besar, dari mulai diganti Allah 10 kali lipat secara pahalanya, Pak, sampai diganti Allah 700 kali lipat. Itu secara pahala. Secara keajaibannya kata Rasulullah, sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit, menolak bala, memancing rezeki, membuat dicintai oleh manusia, dicintai oleh Allah. Kalau orang pelit dijauhi manusia, dijauhi oleh Allah, dan jauh pula daripada surga. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, Bapak Ibu, kalau orang dermawan yang mengundang kita makan, perbanyaklah makanmu, karena makanan itu akan menjadi obat bagi tubuhmu. Sebab Allah cinta sama orang-orang dermawan. Jadi Bapak kadang makan kambing lain rasa badan, Pak. Tapi orang dermawan ngajak pas makan kambing enak badan Bapak. Itu. Tapi orang pelit ngajak Bapak Ibu makan telur rebus saja yang kita makan, Pak, naik sakit kepala kita dibuatnya. Nah, jadi kalau Ibu habis makan di rumah orang pas mau masuk Ramadan kemarin itu berkunang-kunang mata Bapak Ibu, takutnya tuh makan di rumah orang pelit, Pak. Udahlah sekali setahun ngajak orang makan sambal telur rebus belah dua kasih kuah kacang tuh cuman buah. Itu ikan sari kecil-kecil tuh, Pak. Nah, itu rendang, memang ada rendang tapi kecil potong, sekali gigit habis, Bu. Sudah tuh sekeras sendal swallow lah menggigitnya lagi. Tidak lama banyak, dia takut banyak gasnya habis. Jadi tidak lama dia merebus ya. Nah jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat Rasulullah mencontohkan kedermawanan beliau itu, Pak, waktu Rasulullah hijrah ke Madinah itu sempat singgah di warung dekat padang pasir itu. Warung itu milik Ummu Ma'bad namanya. Waktu Rasulullah sampai di sana, Rasulullah sempat bertanya, ada enggak jual daging atau jual susu? Kata Ummu Ma'bad, sedang payah hidup kami Tuan. Jadi kami tidak ada menjual daging, tidak ada menjual susu. Nampaklah oleh Rasulullah kambing betina kurus di sebelah warung itu. Itu kambing siapa? Oh, itu kambing betina saya. Dia mandul, jadi lemah. Makanya dia dijauhi oleh kawan-kawannya. Jadi di dunia perkambingan, Pak, main bully juga rupanya, Pak. Yang mandul dibully, Pak. Jadi kalau ada manusia yang suka membuli orang yang tidak beranak-beranak, berarti ada kekambingan di dalam jiwanya itu. Karena Pak, binatang ini, Pak, banyak jiwa-jiwa manusia ini ketemu di binatang, Pak. Kenapa Rasulullah mengembala kambing? Kata Rasulullah, kambing ini binatang yang sulit untuk ditaklukkan. Dia payah jinaknya, Pak. Kita kasih dia daun pisang, Bu ya. Daun pisang dimakannya, pohon pisang itu ditanduknya juga tuh, Pak. Itulah sifat kambing tuh. Dipinjamkan dia duit, Bu, kita tagih, ngamuk, dia akan persis macam kambing tuh, Pak. Nah, jadi ada jiwa-jiwa itu di dalam diri manusia. Setelah itu ditanya oleh Rasulullah kepada Ummu Ma'bad, boleh tidak aku perah kambingnya? Apa kata Ummu Ma'bad di dalam hatinya? Katanya saat itu dia kan tidak tahu ini Rasulullah, Pak.
hampir saja aku marah. Udah tahu aku bilang kambing ini mandul, tidak punya anak, kok mau diperah air susu. Tapi ketika melihat kewibawaan wajah Rasulullah, tercekat lidahku untuk bicara seperti itu. Nah, itulah pesona wajah Rasulullah. Masing-masing kita nih, wajah kita nih lain-lain daya tariknya, Pak. Ada yang wajah kasihan, Pak. Kadang asal nengok dia tuh kasihan aja kita, Pak. Padahal dia ada duit, Bu, tapi nengok dia tuh, Pak, hibah hati kita. Ada sahabat Rasulullah yang kasihan orang nengok dia, sampai dikasih kawannya duit 4.000 dirham. Belilah baju kau nih, kau nampaknya agak kurang sama pakaian nih. Dikasih duit 4.000 dirham, tuh singgung dia, Pak. Kau bilang susah hidup aku tuh memang tidak mau aku bergaya-gaya tuh. Akhirnya karena tersinggung dia, disampaikannya ke Rasulullah, dihinanya ke Rasulullah, dikasihnya aku duit suruh beli baju. Kata, enggak, kasihan aja aku nengok dia tuh, kasihan Mbak nengok wajah dia tuh. Aku tuh berduit ya Rasulullah, cuman aku memang enggak mau aku bergaya-gaya tuh. Kata Rasulullah, celaka engkau, kau diberi Allah nikmat, kenapa tidak kau perlihatkan? Jadi malah marah Allah, Bu. Ibu dikasih kekayaan, ibu beli juga telekung yang harga 100.000, tersinggung Allah. Itu Pak. Bapak dikasih Allah kekayaan, bapak beli jubah-jubah murah, tersinggung Allah, Pak. Jadi kita dikasih Allah kekayaan, Pak. Bagaimana kekayaan itu kita perlihatkan kepada Allah, Pak. Bahwa tanda syukur nih Allah. Aku beli jubah mahal, aku beli mukena mahal. Tidak ada larangan dalam Islam, Pak. Sahabat Rasulullah, Bu, aku tuh pegaya ya Rasulullah. Ingin kuda mahal, ingin jubah mahal. Apakah aku sombong ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Allah Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Ibu beli telekung 3 juta, silahkan. Yang tidak boleh kalau ditanya orang, bagus mau kena ibu, Bu, berapa ibu beli? Tidak usah lah kau tanya lagi, pingsan kau nanti dengan harga. Itu yang tidak boleh, Pak. Kalau itu yang tidak boleh, itu sombong kita namanya, Pak. Jadi saya salut juga, Pak. Kenapa ada orang yang sampai beli baju kaos 30 juta, tas sampai 50 juta. Baru tahu saya jawaban mereka, Pak. Pasti tanya, kenapa Anda beli baju sampai 40 juta? Badan saya ini jauh lebih mahal daripada barang itu. Itu jawabannya. Jadi bukan orang suka mewah rupanya, Bu, dia beli-beli barang mahal. Saya dikasih Allah tubuh ini mahal, tidak terkira. Masa saya kasih barang-barang biasa itu, Pak. Jadi balik dari sini nanti, Pak, yang berduit-berduit nih, ya, belilah barang yang agak mahal gitu. Ya. Kalau berduit. Saya terkejut, Bu. Sarung BHS ternyata ada yang 16 juta, Pak. Kain sarung 16 juta, Bu. Salut saya, bangga saya. Rupanya ada baju-baju muslim ini yang dahsyat-dahsyat harganya, Bu. Jadi, ternyata hebat. Saya terkejutnya ada kiai, dia pakai sarung, pakai baju koko. Ditanya orang, Pak, berapa harga outfitnya Pak Kiai? Kain sarung berapa? Sarung 16 juta katanya. 16 juta sarung aja, Pak. Baju berapa? Ini murah aja 3.500.000. Sendal 2 juta untuk diinjak-injak aja kok. Itu bentuknya sombong sebetulnya, enggak, Pak. Artinya dunia itu tidak ada harga bagi dirinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada wajah kita nih yang wajah angkuh, Pak. Ini yang kasihan nih. Kalau diuji pakai wajah angkuh tuh, Pak, dia baik, Pak, tapi nengok mukanya muak orang. Kalau tidak lama bergaul sama dia, Bu, benci orang nengok dia, Pak. Sampai ditangkap polisi, Bu. Apa salah saya, Pak? Helm saya klik. Ini SIM, ini STNK, kaca spion 2, lampu hidup, plat hidup. Muak aja aku nengok kau nih, ya. Aku cuma ngasih itu aja, aku nggak menangkap kau sebetulnya, entah ngapa muak aja aku nengok kau nih. Itu kadang kasihannya, Pak. Yang diuji pakai wajah-wajah angkuh itu, Bu, cukup makan waktu untuk bisa orang memahami dia. Saya punya kawan wajahnya wajah itu, Pak, kasihan nengok ya. Sabar-sabar aja lah, Pak, ya memang wajah itu sombong, Pak. Padahal dia tidak sombong, sampai payah dia cari kerja, Bu. Sampai hari ini, Pak, saya bilang sabar dan tabah aja lah. Mungkin ini pula ujian dari Allah ya, Pak, ya. Dikasih wajah busuk tiba kata orang, Pak, ya. Padahal hati baik, itulah ujian. Mungkin Bapak itu tidak bisa juga kaya. Kalau kaya mungkin sombong betul, Pak. Makanya tidak dikasih Allah juga.
Kata Ummu Ma'bad, silahkan. Kalau memang Tuhan ingin memerah susunya, silahkan. Begitu dipegang Rasulullah kepalanya, Bu, mau diperah oleh Rasulullah, mulai meregang kaki belakangnya, pertanda air susu mau keluar. Oh, di situ terkejut Ummu Ma'bad. Oh, ternyata benar nih, bisa diperah air susu. Nah, ini mukjizat Rasulullah yang jarang terekspos, Pak. Kambing mandul diperah, air susunya keluar. Berbuncah-buncah air itu keluar, ditampung oleh Rasulullah. Setelah ditampung, nah dalam riwayat kambing ini panjang umurnya, Pak, sampai masa Khalifah Umar bin Khattab baru dia mati. Dan kapan saja diperah, air susunya selalu keluar sejak diperah oleh Rasulullah SAW. Berkah tangan Rasulullah itu. Setelah air susu terkumpul, bukan Rasulullah yang minum dulu, Pak. Nah, itulah jiwa dermawan Rasulullah itu, Pak. Untuk yang sesepele itu aja, Bu, padahal beliau haus, lapar, disuruhnya yang punya kambing dulu minum. Minum sampai kenyang. Setelah kenyang dioper-oper ke orang. Udah kenyang semuanya, baru terakhir Rasulullah, Pak. Nah, itu jiwa Rasulullah itu. Setelah Rasulullah minum, Rasulullah itu prinsipnya apa, Bu? Kalau kenyang biar aku paling terakhir, kalau lapar biar aku paling pertama. Dan sebetulnya ibu-ibu merasakan juga keajaiban ini. Ibu masak, ibu lapar nih, ibu masak. Tapi ketika melihat suami makan, anak makan, kenyang enggak jadinya, Bu? Nah, sebetulnya gitu, Pak. Kita bersedekah itu, Pak, justru membuat diri kita bahagia. Cuman orang banyak takut, Pak. Padahal dia udah tahu, Bu. Oh, ternyata betul kenapa Rasulullah punya prinsip seperti itu. Rupanya ketika ibu-ibu pun lapar, dia nampak orang makan, semangat makan, kenyang dia, Pak. Jadi jangan pernah takut kita berjiwa dermawan di saat kita sendiri dalam keadaan susah. Itu sebetulnya pelajarannya, Pak. Nah, kita kebanyakan, Bu, nak menolong orang. Aku bukan nak mau nolong, duit ada, tapi aku butuh pula. Itu jawabannya, Pak. Itu yang membuat kita tuh, Bu, susah, karena kita tuh selalu berprinsip, aku kalau kaya nanti baru aku sedekah. Seharusnya sedekah dulu baru kaya, Pak. Dan jiwa Rasulullah seperti ini, Bu, memang sulit untuk ditiru dan diamalkan. Saya pernah gagal juga menteladani ini, Pak. Habis ceramah di Arya Duta, Bu, disuruh makan. Saya pakailah prinsip Rasulullah. Saya kenyang terakhir aja lah. Saya suruh karyawannya makan semua. Lupa habis, Pak. Oh, itu yang nyesal saya, Pak. Betul-betul tidak meninggalkan sama sekali, Pak. Bawang 2 siung tinggal lagi di piring itu. Lama saya terdiam, Pak. Berhasil tapi tidak ikhlas. Di jalan tuh menung aja saya, Bu. Lauk enak-enak tuh dia, ada ikan bakar besar, Pak. Selesai sama mereka, Pak. Maksudnya itu asingkan lah sedikit gitu ya, Bu. Ini enggak, Pak. Habis. Jadi ini bukan mudah, tetapi siapa yang mengamalkannya, saya yakin dia akan merasakan kebahagiaan. Kalau kita tiru seperti itu, orang takut, kita hibur dia, maka hilanglah ketakutan kita. Jadi berlaku sebetulnya, Pak. Kita susah, kita bantu orang, maka keluarlah kita dari kesulitan kita. Yang kedua, Pak, waktu perang Khandaq. Waktu perang Khandaq itu, Bu, umat Islam dalam keadaan lapar sambil menggali parit besar. Abdullah bin Jabir berada di dekat Rasulullah dan heran dia. Perut Rasulullah ini bukan bunyi perut lapar, Pak. Bunyi batu yang saling bergesekan. Lama diperhatikan Abdullah bin Jabir. Baru nampak rupanya Rasulullah sudah mengikat beberapa butir batu di perutnya, Pak, supaya dia bisa tetap tegak perutnya itu, Bu. Berarti itu sudah tidak sedikit harinya Rasulullah tidak makan. Bisa Rasulullah itu diam aja dia, Bu. Padahal kalau dikatakan Rasulullah sama sahabat, mencarikanlah aku makan, bekejar mungkin sahabat mencarikan makan. Tapi itu tidak tipe Rasulullah, Bu. Lapar, tahan, tidak mau cerita kepada manusia. Nah, ini juga pelajaran berharga bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita punya masalah, kurang-kurangilah menceritakan kepada manusia. Banyak kelemahan umat Islam yang udah rajin sholat itu, saya perhatikan di masjid-masjid, ngapa bapak nih susah terus hidupnya? Oh, rupanya suka ngeluh, Pak.
suka cerita ke orang. Yang sakit, kenapa tetap sakit Bu? Pantang ditanya Bu, apa kabar Pak Ji? Kalau udah itu tuh panjang tuh Pak. Udah berobat ke sini, udah berobat deh. Menyesal lah saya bertanya Pak. Berdosa kita jadinya karena membuat orang berdosa. Kita tuh kan tidak boleh Bu mengeluh. Sebab kalau kita mengeluh berarti kita tidak menerima takdir Allah. Allah salah, kita benar. Nah di masjid itu paling sering terjadi Bu. Waduh makanya susah hidup orangnya. Sebab Allah marah sama dia, suka ngeluh, cerita sakit. Dia ada orang nih Bu, menceritakan sakitnya hanya untuk sekedar sharing itu ada Pak. Tapi ada orang sakit tuh ngeluh. Dan ini bisa kita bedakan Bu. Saya pernah duduk sama pengurus yang udah kena diabetes yang paling akut Pak. Saya agak apa nih Ustadz, makan semangka nih ngeri saya. Apa gitu, diabetes saya tinggi, gula, saya sakit gula. Jadi kalau makan semangka itu cepat naiknya. Kita tahu dia cerita bukan untuk ngeluh Pak. Jadi kalau makan semangka nih Ustadz, banyak-banyak aja makan salak. Jadi kalau salak normal dia balik. Kan dapat ilmu kita jadi, oh rupanya ini ya. Karena itu senior diabetes tuh Pak, memang udah paling senior dia Pak. Jadi tahu betul dia Bu. Pokok kalau udah mulai lemah kita makan salak. Kalau sempat tuh makan semangka ini jadi saya itu udah menyuntikkan insulin tuh Ustaz, udah 7 saya menyuntikkan satu hari. Tapi nampak santainya Pak. Ini enggak ngeluh Bapak nih. Tapi yang minta perhatian tuh Bu, padahal waktu anaknya belum datang tadi bisa Ibu nih jalan ke warung Pak. Begitu nampak mobil anak masuk atau pincang aja dia Pak. Minta diperhatikan. Sakit betul kaki mak nih nak, semalam sepicing haram enggak tidur. Tentu khawatir anak dibawa ke dokter, dikasih dokter lah obat tidur Bu. Tidur betul sekali Pak, tidak bangun sudah. Itu hati-hati kita ngeluh-ngeluh tuh Pak, ngeluh-ngeluh soal hidup. Waktu COVID ini saya perhatikan Pak ya, banyak imam-imam paripurna yang tidak gajian, banyak yang drama Bu. Asal ditanya tuh, oh sedih, payah. Tapi ada satu imam masjid paripurna, gimana, tidak terima gaji. Berakal saya Ustaz, wah ini saya tidak terima gaji, saya cari jalan keluar Ustaz. Ini kita tidak bisa keluar. Salut saya dengar cerita itu Pak. Dikasih Allah kita takdir kesulitan, kita cari takdir yang lain, jualan-jualan online saya Ustaz. Wah ini mantap nih. Jadi penyebab orang Islam itu susah walaupun dia rajin sholat, salah satunya suka mengadukan Allah kepada manusia. Itu yang Allah tidak suka tuh Pak. Kita tuh Bu diajar dalam Islam ini, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku kata Allah, ibadah aja kalian baik-baik, maka tetaplah pahala untuk mereka. Apa pahalanya? Tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan bersedih hati. Nah itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah tahan perutnya, tidak mau dia cerita Pak, tak mau dia curhat sama sahabat, ditahannya sendiri. Sehingga Abdullah bin Jabir langsung pulang ke rumah. Ditanyanya ke istrinya, ada ndak yang bisa kau masak? Rasulullah kelaparan sampai mengikat batu di perutnya. Kata istrinya, ada yang bisa dimasak tapi hanya cukup untuk 2 orang. Ya udahlah masaklah kau dulu. Nanti kalau habis masak bang, abang bisikkan aja ke telinga Rasulullah bahwa kita ngajak makan tapi hanya bisa berdua. Ayalah kata Abdullah bin Jabir. Setelah selesai masak, pergilah Abdullah bin Jabir Bu, balik ke tempat parit penggalian dekat Rasulullah tadi. Dibisikkannya lah ke telinga Rasulullah, ya Rasulullah, aku tahu kau lapar, istriku sudah masak, tapi makanan itu hanya untuk 2 orang. Silahkan ya Rasulullah, makanlah di rumahku. Alhamdulillah kata Rasulullah. Terima kasih Abdullah bin Jabir, niat kau telah dicatat oleh Allah. Wahai para sahabat, berhentilah menggali parit. Abdullah bin Jabir mengajak kita makan. Pucat Abdullah bin Jabir, makanan untuk 2 orang diumumkan pula oleh Rasulullah. Kata Rasulullah ke Abdullah bin Jabir, jangan ada yang menyenduk masakan itu selain aku. Itu pesan Rasulullah Pak. Di situ lagi terjadi mukjizat Rasulullah, makanan sedikit menjadi banyak. Rasulullah yang nuangkan Pak, semua makan.
Ganti-gantian 80 orang tuh makan semua kenyang. Terakhir baru Rasulullah yang makan. Jadi ini Bu, kalau kita sedang tidak berduit Pak, inilah kesempatan nyumbang banyak ke masjid nih Pak. Tidak ada duit, hajar terus. Tapi jangan 2000 Bu, 2000 payah rezekinya naik Pak. Kali 10 baru 20.000 baru dibalas Allah Pak. Memang harus besar Bu. Saya heran kenapa orang berani bangun-bangun masjid sendiri itu. Apa keajaiban dia? Nah ini saya sempat kepo nih Pak. Yang saya tanya-tanya itu, pertama itu Pak Haji Arnes yang membangun Masjid Al-Hakim Padang gitu. Apa yang terasa sama Pak Haji? Yang jelas usaha kita tidak goyang kena apa-apa, itu yang jelas. Karena kan memang sedekah ini, apalagi untuk masjid itu kan jihad, hitungannya 700 kali lipat Pak. Untuk kepentingan umum itu 700 kali lipat. Jadi yang saya rasakan bisnis aman, rezeki aman. Oh gitu rupanya, itu makanya orang ini berani bangun-bangun masjid sendiri itu Pak. Misal macam Pak Haji Fauzi yang mensedekahkan ruko di masjid besar kita nih Pak. Kan ruko sudut itu kan disedekahkan beliau tuh Pak. Toko, bisnis, aman semuanya. Oh ini makanya orang tuh berani membangun masjid sendiri. Masjid Namira, Bapak tuh Pak, itu gaya hidupnya betul-betul. Pokoknya makan bebas, apa bebas semuanya. Saya tanya, dia bangun masjid lagi di Rimbo Panjang tuh Pak, Masjid Namira itu. Saya tanya, tidak ajak orang nyumbang Pak Haji, rugi Pak saya Ustaz. Saya udah terasa keajaibannya itu, saya ajak orang, biarlah saya makan sendiri dulu. Itu rupanya Pak. Kita sampai letih pengurus mengumumkan kadang Bu ya. Itulah kadang pahitnya jiwa kita nih Pak. Termasuk kami ustaz-ustaz nih Bu, kadang lewat kota infak diam aja Pak. Dia diamplopi orang aja mau ngasih, nak mau Pak. Kalau berceramah bukan main lagi, bersedekahlah Bapak Ibu. Diolahnya orang pakai dalil Pak. Orang yang bersedekah nih. Sekali ada buya-buya Bu, dia ceramah, anaknya dengar Pak. Sedekah yang terbaik itu barang yang kita cintai Bapak Ibu, yang kita suka. Anaknya terdengar, bapak aku ini cinta betul sama ayam bangkok dia di rumah. Dijualnya ayam bangkok tuh Pak. Lari dia pulang sebentar, dia dekat masjid tuh. Dijual ayam bangkok bapaknya, uangnya balik dia ke masjid lagi Pak. Karena ada banyak orang ngintai ayam bangkok dia tuh. Jadi dia tinggal pergi ke rumah orang mau beli itu aja lagi Bu. Sedekahkannya. Balik bapak ke rumah pulang ceramah, tengok ayam tidak ada lagi. Ngamuk bapak. Kemana ayam aku pergi ya? Aku sedekahkan Pak, tapi kata bapak, sedekahlah yang kita cintai. Kaji itu untuk orang nak, bukan untuk kita. Itu Pak. Itu saya membalikkan ke diri sendiri ya Pak ya. Itu terasa betul Bu. Saya pernah ceramah, 100 pasang sendal orang di masjid, kok sendal kita yang dicuri orang. Berarti ada masalah di diri kita. Ada hak orang yang tidak kita keluarkan. Rupa bisa ceramah, sendal saya hilang Pak. Baru saya terasa, berarti kaji tadi untuk saya tuh Pak, bukan untuk orang berarti itu. Nah di sini saya menyadari Bu ya, kita itu banyak merasa sedekah kita sudah maksimal, padahal belum. Sehingga kita sendiri, saya udah banyak sedekah, sakit saya ngapa tidak sembuh juga. Saya udah banyak sedekah, kenapa rezeki saya tidak naik juga? Saya pernah merasakan hal yang sama Pak, merasa udah banyak bantu orang dalam sebulan, udah banyak sedekah. Tapi jual mobil tanggung payahnya Pak. Asal nelfon tukang pakang aja rata-rata Bu. Heran lah saya Pak, padahal saya rajin sedekah. Kok bisa ya tidak laku-laku mobil ini, dan berbulan-bulan loh Pak. Saya masukkan OLX yang berbayar 100.000 satu minggu tuh, enggak juga Pak, tetap juga tukang pakang. Kenapa kok sulit hidup saya? Saya rasanya sudah banyak sedekah. Menurut saya, kan kita ini suka ngitung-ngitung sedekah kita Pak. Oh rasanya sudah banyak. Saya titip ke showroom kawan saya, berganti aki Bu, dari baru jadi soak Pak. Mungkin ada karyawannya yang iseng, tapi saya tidak menyalahkan, itu pelajaran untuk saya. Kenapa nih kok saya kena seperti ini? Akhirnya Bu, saya patutkan di hati saya, 10% dari penjualan mobil itu saya sedekahkan sebelum mobil itu terjual. Bagi-bagi dulu Pak. Rupanya kalau udah sampai limitnya itu Bu, sedang duduk makan pulang ceramah dari Dumai, masuk WA Pak.
Saya deal harga segitu, bukan tawaran Pak, tolong share lokasi. Itu kalimatnya Bu. Saking udah malas saya baca WA Pak, nggak mau saya balas. Ini tukang pakang nih, makan saya terus, diulangnya balik Pak, tolong share lokasi Bang. Saya share lokasi, saya santai-santai aja Bu. Sampai di rumah dia pun sampai, langsung bayar, minta PPKB, bawa mobil tuh Pak. Disitulah baru saya tahu berarti banyak hak orang yang tidak maksimal saya keluarkan selama ini. Saya sangka malaikat Pak, rupa balik dia setahun kemudian ngurus pajak Pak. Wah berarti manusia nih Pak. Saya sangka itu malaikat Bu. Macam itu betul orang belanja Pak, bukan murah belanjanya. Rupa balik dia pinjam KTP Pak. Berarti manusia nih ya. Jadi itu kadang harus kita sadari Bu, kenapa kita rajin sedekah tapi tidak juga sehat. Berarti masih kurang jumlahnya Pak, limitnya masih kurang. Nah ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita itu, jangan kita memikirkan diri kita di saat sulit. Kalau ada orang minta bantu, dahulukan orang. Kadang itu pula lah jalan Allah ingin menghapus dosa-dosa kita nih Pak. Dosa kita ini banyak yang tidak terhapus Pak. Saya kadang Bu ya, rasa-rasanya udah mulai jauh dari Allah, kan iman kita diturun naik nih Pak. Tiba-tiba masuk WA, orang cerita saya terjerat hutang riba Ustaz, yang harian sekian, yang mingguan sekian, sampai saya mau bercerai dari istri saya karena utang tidak terbayar. Istri sering diserang orang. Saya udah merasa agak jauh tuh Bu dari Allah, karena kita banyak-banyak ceramah ini kan ibadah kurang Pak. Ibadah tuh pasti kurang. Balik rumah udah ngantuk Bu. Wah berarti inilah salah satu peluang dikasih oleh Allah. Saya tanya, yang per hari berapa, yang per minggu berapa, yang per bulan berapa? Yang sehari sekian Ustaz. Oke, kalau yang untuk seharian tuh saya bisa menyelesaikannya. Tapi kalau yang mingguan saya tidak berani. Karena 1 minggu 2 juta Bu. 2 juta kali berapa tidak sanggup saya. Tapi kalau yang harian itu hitung totalnya saya selesaikan. Saya berharapnya satu Pak, kenapa orang ini ngadunya ke saya? Berarti itu udah set Allah Pak sampai ke kita. Nah jadi Bu ya, kadang kita tuh berpikir, ini modus, ini apa ini. Nah, tinggalkan itu dulu. Yang jelas niat kita nolong tuh untuk apa Pak? Ini sudah nyumbang ke masjid diukur itu, jadi dibelikan pengurus nampak Pak. Sibuk Pak. Kadang Bu didengarnya dari rumah, habis Jumat pulang anak dipanggilnya, ada diumumkan sedekah mama. Jadi itu lain pengurus sekarang tuh. Kadang kalau kita diamlah dia. Itu tuh yang payah tuh Pak. Pokoknya itu sudah sedekah lupakan aja Pak. Yang jelas niat kita nolong apa? Memang ada Bu, donatur di kadang yang tersinggung. Saya tersinggung sama pengurus misal. Ngapa gitu Pak? Kemarin mengumumkan zuhur, listrik kita terhutang. Saya habis dia ngomongkan tuh saya tanya, berapa total tagihan listrik? Sekian Pak. Udah biar saya selesaikan. Nah saya kesalnya zuhur besok diumumkan lagi. Loh kan sudah saya bayar. Itu kadang perlu dipertanyakan gitu Pak ya. Kemarin cari duit untuk listrik udah saya selesaikan. Ini kenapa diumumkan lagi besoknya, nyari dana terus? Itu yang kadang memang jadi pertanyaan orang, ya oke lah. Tapi kalau yang diungkit-ungkit Bu, kemana pergi duit itu enggak usah urusan kita. Yang penting kita sudah niat mengasih. Karena orang yang memakan yang bukan haknya, hidupnya pasti akan hancur. Belum banyak di Pekanbaru nih Bu. Pas saya ceramah datang ketua masjid bilang, Ustaz tolonglah singgung sikit Ustaz. Ini ketua lama banyak terpakai duit masjid nih Ustaz. Tak sikit 14 juta. Ayalah Pak. Tapi saya tidak menyinggung ke situ Pak. Karena kita di pesan-pesan orang itu bahaya juga Pak. Yang lain yang saya bahas, yang penting orang bisa mengerti apa yang saya maksud. 2 tahun kemudian saya ceramah lagi di masjid itu, ketuanya udah ganti Pak. Pesannya itu lagi, ketua lama makin duit. Rupanya yang minta saya ceramah dulu Bu, makin duit lagi Pak. Duit umat nih Pak, makin dipakai dia macam minum air laut Bu. Makin dalam, makin haus dan tidak bisa diganti lagi. Itu yang banyak terjadi itu. Makanya kita nih Bu ya, lurus saja hidup, sedekah lah kita. Jangan takut-takut, apa aja program masjid ajar aja lah Pak. Kenapa kadang kita sedekah kita di banyak tapi tidak ada efek ke badan kita? Kita penyebut kadang Pak. Kalau udah banyak sedekah tuh macam dia punya masjid, itu tuh yang banyak Pak.
Kalau udah rajin sedekah dia ngatur masjid tuh, dia enggak pengurus Pak, tapi powernya kuat Pak. Itu tuh yang kadang yang disedihkan tuh Bu. Ini yang belum bisa hilang di diri jamaah-jamaah penyumbang besar. Dia misalnya waktu sebelum pensiun dia enggak pernah ke masjid Pak. Udah pensiun, jadi dia kurang ilmu agama. Jadi dia bawa macam dia di perusahaan dulu, macam mana dia dihormati orang. Sampai saya pernah Bu menghafal nama orang sedang ceramah, Ustaz nanti sebut nama bapak tuh, Ustaz dia nak disebut lain dia. Baru saya tahu mungkin dia udah tidak dihargai lagi di rumah Pak, jadi butuh penghargaan dia di masjid lagi ya, karena dia pensiun baru ke masjid. Panjang namanya Bu, Brigjen TNI, Alpurnawirawan, ini segala macam Pak, panjang lah pokoknya. Kenapa dia donatur besar? Karena dia udah pensiun baru masuk masjid Pak. Jadi dia ego dia waktu dia memimpin masih ada. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu, ada donatur besar 80% dia nyumbang di masjid itu. Jadi anak perempuannya yang ngajar ngajinya imam masjid Pak, imam masjid ganteng. Jatuh cinta lah anak donatur ini. Ngamuk dia Bu, dia tidak setuju anaknya sama imam tuh. Disuruhnya ketua masjid, berhentikan imam kita tuh, kalau tidak saya berhenti nyumbang sini. Untung ketua masjidnya mantap Bu. Tak maaf saya Pak Haji. Kalau Pak Haji tidak nyumbang di masjid ini terus terang kami sedih. Tapi kalau untuk memberhentikan imam gara-gara ego Pak Haji, kami tidak bisa. Mantap imam ketua masjid. Ngamuk Bu, dia kan memang yang tidak bisa dilawan di dunia kan ada 3 Bu. Penguasa, orang kaya, sama orang gila. Itu resikonya sama tuh Pak. Sama kita melawan orang gila Pak, dia hilang pikirannya. Kalau orang kaya jangan coba dilawan Pak, dia sama nanti tuh resikonya sama Pak. Sakit hati Bu, bisa ditekannya kita. Penguasa apalagi bisa dicongkelnya kita Pak. Jujur jadi gubernur, tidak percaya, diungkitnya macam mana supaya borok ini keluar. Itulah Pak, payah melawan penguasa itu Bu. Melawan orang kaya juga. Akhirnya apa Bu, ngamuk dia, dibangunnya masjid tidak jauh dari masjid tuh Pak. Bayangkan sama Bapak, sampai kacau orang jadi imam dibuatnya Bu. Saya dapat imam Isa waktu ceramah di masjid lama itu. Saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukarlah ya kami itu Pak. Saya terdiam, imam sebelah terdiam pula. Ganti ayat. Selesai sholat saya sampaikanlah pengurus. Azan iqamah oke lah pakai mic luar. Kalau yang udah imam itu mic dalam aja lah kita. Terganggu betul saya tadi. Ustaz sebelah pun terganggu juga jadi. Lumayan tuh Ustaz, subuh tadi tahu Ustaz, imam sebelah bertakbir Allahu Akbar, ruku masjid kita. Karena imam subuh di masjid sebelah tuh suaranya biasa jadi yang keras suara sebelah Pak. Ruku ibu-ibu Bu. Itulah dahsyatnya Pak, melawan orang kaya ini ngeri Bu. Dan itu banyak, makanya tidak ada efek Bu. Tidak ada efek ke jiwa kita. Udah banyak betul nyumbang ke masjid, tapi kita macam berkuasa. Kita yang mengatur, kita yang ini. Sampai ada masjid Bu, apa katanya ke donatur nih, tolong hitunglah sumbangan Pak Haji, Pak Haji. Ngeri betul kami nampaknya. Gelisah kami di masjid nih, biar kami balikkan aja lah. Sampai gitu Pak. Karena dia powernya terlalu besar di masjid itu. Jadi ketua pun tidak ada gunanya lagi, pengurus tidak ada guna lagi. Membangun dia sendiri bangun Pak. Dia datangkan tukang, dia ngawas sendiri. Bagus, tapi kan berarti tidak ada adab Pak. Nah, ini yang banyak terjadi Bu. Nah, saya sering juga menyampaikan Bu ya, kenapa rumah sakit di Mekah dan di Madinah itu sepi, tidak ada pasien, sampai dokter banyak yang mengundurkan diri kalau udah ditugaskan di Arab Saudi Pak. Karena pasien tidak ada Bu, tidak ada guna ilmunya jadinya Pak. Pas datang jamaah Indonesia, hidup darah dokter sana Pak, ada kerja ada jadinya Pak. Kalau tidak ada jamaah Indonesia Bu, nganggur mereka Bu, tidak guna ilmunya. Kenapa banyak orang Indonesia sakit? Orang Indonesia itu suka soleh sendiri Pak. Ada duit berangkat umroh sekeluarga, masjid dekat rumah, tempat wudhu masih terbengkalai Pak. Dia pergi beratus-ratus juta pergi. Di dekatnya ada ibadah nih Bu. Adik kandung susah, masyarakat banyak miskin, tidak diperhatikan ya Pak. Itu maka banyak buat penyakit tuh Bu. Dia mikir soleh sendiri Pak. Ada duit berangkat umroh, ada duit berangkat umroh. Padahal banyak yang bisa dibantunya di masyarakat dia.
Kata bapak ibu, tidak kasihan orang-orang cilor itu pak, kadang rentenir pak yang mendekati mereka tuh. Bank 47 kalau kata saya tuh bu, ada BNI 46, ada 47-nya bu, pinjam 4 bayar 7 pak. Itu yang ditungguinya tukang-tukang cilor tuh. Apa salah dibantu tuh. Bantainya Haji Furoda, satu orang 231, berdua dia sama istri dan 462 pak, untuk dia berdua aja soleh. 462 itu dipinjamkannya ke tukang cilok 2 juta seorang, panjanglah doa orang untuk dia, itu buat sehat tuh. Jadi bapak ibu lihatlah orang-orang dermawan di tempat ini yang sering nyumbang di masjid ini, saya yakin hidup berkah kita tuh nampak di depan mata sebetulnya pak. Orang kaya-kaya yang sering menyumbang di masjid ini, orang-orang dermawan menyumbang untuk pengajian, menyumbang untuk masjid, apapun program masjid, saya yakin pak banyak keajaiban. Kita kadang-kadang yakin tapi kita tidak mau melakukannya, padahal kita nampak tuh pak, ibu ini rajin nyumbang ke masjid, ini nampak hidupnya. Bapak ini rajin ke masjid, ini menyumbang ke masjid, ini nampak, kita nampak pak, tapi kita tidak berani berbuat. Macam yang di apa kemarin bu ya, diberangkatkannya satu RT 200 orang pergi umroh pak. Dia untuk orang pak, disuruhnya bu warga itu didata, diberangkatkannya umroh 200 orang di Bojongkoneng bu. Jadi dia tidak soleh untuk sendiri pak, kita udah umroh, orang lagi kita umroh, kadang orang di umroh. Kalau di Harapan Raya ini Pak Haji Hanafi yang di Masjid An-Najah, yang pengusaha listrik itu pak kan, itu setahun memberangkatkan karyawan 12 orang, tidak ada lagi karyawannya pengurus masjid. Makanya kenapa sehat betul badan bapak, makan tidak berpantang. Dan itulah rahasia orang di Mekah dan di Madinah bu. Begitu ditanya apa kalian, tidak ada yang sakit nih, sampai kosong rumah sakit itu lengang. Di sementara di Pekanbaru ini aja bu, rumah sakit Safira dari 2 pintu ruko sampai sebesar itu kan banyak peminatnya tuh bu. Rumah sakit umum penuh setiap hari, seharusnya kita introspeksi diri pak. Ini sekarang bapak ibu yang punya penyakitnya, selain itu memang karena faktor umur, faktor yang lain-lain, tapi coba introspeksi diri sendiri. Mana tahu memang banyak yang kita simpan daripada yang kita sedekahkan. Karena Rasulullah berkata bu, ada yang tidak pernah tua di diri manusia itu, panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Sama duit nih bu, ada pak bapak sedang sakratul maut, dipanggilnya mama, iya pak, nih mama apa, Anto, iya pak, anak pertama, Dewi anak kedua. Dia di absennya nama anak-anak, disangka anak-anak dia mau berwasiat pak. Semua kalian di sini siapa yang jaga toko? Toko dia enggak dirubah pak, bukan mau berwasiat, karena itu tidak pernah tua. Jadi kadang bu ya, saya pun mikir juga, kalau sempat tidak enak badan nih pak, udah minum obat tidak juga selesai. Wah ini harus ada yang bisa dibantu orang melebihi ini sedekah 2.000 bu, sakit diabetes, panjanglah doanya pak, minta ini minta, manalah mempan bu, tuh selemo yang sembuh deh. 2.000 3.000, kalau saya selemo tidak apa-apa lah pak. Ini memang rajin sedekah subuh tapi 2.000, doa nak tanggung panjang. Sama dengan begini bapak ibu, yang pernah saya sampaikan, kita diundang orang makan di rumahnya, summa khususannya tidak tanggung banyaknya pak, untuk almarhum ini, almarhum ini, almarhum ini. Sudah itu doa naik rumah baru, makanannya tuh lauknya tidak imbang pak dengan yang doa tuh. Kalau doa sepanjang itu tuh makanannya kan seharusnya udang galah, gulai kambing, ikan kakap besar, baung. Itu enggak apa-apa pak, suruh orang berdoa itu aja betul bu ya, imam beri irama baca doanya tuh pak. Tapi kalau auzubillahi minasyaitonirrajim bismillah, itu sesuai lah pak dengan lauknya gitu. Pengaruh tuh pak. Kalau lauk enak-enak tuh bu ya, auzubillahi samil alim minasyaitonir, itu berarti enak lauk tuh pak. Tuh habis berdoa tuh ada amplop tuh bu, kalau macam itu doa tuh agak panjang dari biasanya. Jadi rupanya pak, panjang pendeknya doa tuh tergantung pak. Kalau 150 tuh pendek bu, kalau 300 sampai 500 tuh panjang tuh. Tuh lauk enak-enak tuh, tangan orang di atas semua tuh, amin ya Allah, panjang tuh pak, amin ya Rob, tengoknya udang tuh pak, amin. Jadi ada rasa semangat orang ketika mengaminkan doa tuh. Nah ini yang
Yang harus kita pukul diri kita, Bu. Kenapa rumah sakit ramai? Saya tahu aja, Pak ya. Kenapa dokter mau kerja sama waktu itu, Pak ya? Ingat saya itu, tolong ke rumah sakit gitu. Karena beban kami berat. BPJS ini tagihan 3 miliar, mereka hanya bayar 1,5 miliar. Jadi berat beban rumah sakit. Tolonglah sampaikan ke jemaah nih Ustaz, orang-orang sakit nih. Bersedekah aja lah banyak-banyak. Karena memang iya Ustaz, berpengaruh Ustaz, kebakilan dengan penyakit itu. Pengaruhnya besar. Karena kalau orang cinta sama duniawi itu Ustaz ya, kalau secara spiritualnya Bu ya, itu darahnya bisa mengental. Karena dia mikir dunia, Pak. Nah, kalau darah udah mengental tuh Ustaz, ginjalnya pasti kena. Karena ginjal itu serabutnya halus. Nah, kalau udah kena ginjal Ustaz, itu pencemasnya tinggi. Nah, rasa takut kehilangan tuh mulai. Itu secara medis rupanya benar, Pak. Ngaruh semua dia jadinya. Nah, kalau sudah kena ginjal Ustaz, otomatis kena saraf punggung. Kalau udah sering khawatir kena saraf punggung. Nah, kalau udah kena saraf punggung Ustaz, itu otomatis baru larinya ke jantung. Jadi ngaruh semuanya Bu, terlalu cinta sama dunia. Sampai kata Dr. Emoto, orang yang terlalu menahan-nahan kesedihan, tidak pernah diluapkan, liver kena. Orang yang terlalu gembira, kena jantung. Jadi orang kan banyak menyangka Pak, karena orang pemarah aja yang kena jantung, enggak Pak. Orang terlalu suka gembira Bu, ketawa-ketawa besar, bahagia-bahagia nak tentu arah. Kan dulu ingat, waktu ada Bapak nonton bola, begitu gol teriak dia Pak, gol, mati. Itu terlalu bahagia. Jadi kenapa rumah sakit di Pekanbaru ini penuh semuanya Bu? Seharusnya jamaah ini introspeksi diri dia Pak. Ada Dokter Agus namanya Bu, itu kalau merawat orang dia selalu bilang, Ibu udah lapor ke Allah, belum sholat 2 rakaat dulu Bu, kami tidak bisa menyembuhkan, Ibu laporlah dulu ke Allah. Nah itu salah satu yang membuat rumah sakit di Arab Saudi itu sepi. Tapi Pak, berapa besaran sedekah orang tuh ketika sakit? Nah itu yang di luar nalar tuh besar ternyata Bu. Ada pengakuan ibu-ibu, dia kerja sama orang Mekah yang kena kanker stadium akhir. Karena pembantunya ini sering keluar masuk kamar mandi, majikannya ini nanya, kau kenapa sering masuk kamar mandi, dan kalau sudah di kamar mandi itu kok lama? Saya sebelum berangkat ke sini Nyonya, saya melahirkan. Anak saya itu laki-laki. Jadi saya sempat menyusukannya selama beberapa hari. Jadi setiap kali bayi saya haus di Indonesia, sakit dada saya. Makanya saya masuk ke kamar mandi, saya perah air susu saya. Nah inilah alarm dikasih Allah kepada ibu-ibu yang menyusukan bayinya. Kemanapun ibu itu pergi, pasti dia tahu kapan bayinya haus. Jadi itu Bu, cuman sebanyak banyak anak-anak dikasih susu sapi ini, kan dada sapi yang mengeras sekarang Pak. Terasa sama sapi itu kadang Bu, anak aku haus. Maka setiap malam takbir Idul Adha, kenapa ramai anak-anak ngumpul dekat sapi? Karena dia ada hubungan batin Pak, sama inilah bangsa mak aku yang menyusukan aku dari kecil. Karena apa Bu? Makanan membawa genetika moral. Itu orang yang banyak tak tahu Bu ya. Makanan membawa genetika moral. Seorang ulama waktu dia seminar di Perancis sempat dipertanyakan orang, kenapa babi haram dalam Islam? Padahal pengelolaannya sekarang sudah sangat bersih di pabrik, bisa hilang kuman-kumannya. Kenapa haram? Kata ulama ini, makanan bisa membawa genetika moral. Kalian punya kandang babi di sini enggak? Tolong carikan babi yang mau kawin, 2 ekor jantan, 1 betina. Dibawalah ke kandang babi Bu. Jadi yang mau kawin babinya itu 2 ekor jantan dikeluarkan, dilepaskan 1 ekor betina. Apa yang terlihat Bu? 2 ekor babi jantan ini bekerja sama untuk memperkosa babi betina. Maka kelakuan kalian macam babi ini, kata ulama itu, hilang rasa cemburu, anak kalian mau dibawa orang, istri kalian dicium orang, kalian tidak ada masalah sama kalian. Itulah sifat babi itu terbawa. Sekarang lepaskan ayam jantan 2 ekor, ayam betina 1 ekor. Ini binatang halal. Apa yang terjadi? Binatang jantan itu bertarung berdua untuk mendapatkan betina. Itulah makanan halal itu. Sedangkan yang halal aja dibatasi oleh Rasulullah Bu. Boleh makan daging hanya 1 hari, besoknya jangan lagi makan daging, makan yang lain dulu. Tidak boleh makan daging 3 hari berturut-turut.
bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Jadi kalau kita Idul Adha itu makan daging cencang, besok kalio daging, besok rendang daging, hari keempat kolesterol naik Pak. Itu tuh keluar binatang tuh Pak. Pantang tersinggung bapak nih Bu, dia minta kopi, terlambat istrinya, jadi bikin kopi Pak. Enggak payah lagi. Itu berarti udah mulai keluar tuh Pak. Dari ketawa ibu tahu saya Bu, terasa saya tuh. Jadi mendengar rupanya dia punya bayi di Indonesia Pak. Apa kata majikannya Bu? Besok saya suruh anak saya cari tiket. Kalau ada tiket kamu pulang ke Indonesia. Kamu kontrak sama saya 1 tahun, kerja baru 1 bulan. Saya sedekah gaji kamu 11 bulan. Besar Pak. 11 bulan gaji sedekah orang tidak kerja sama dia. Apa yang terjadi Ibu? Ibu nih besoknya pergi ke dokter rencana check up. Kata dokter kanker Ibu 0%. Selesai masalahnya. Cuman kadang orang sudah sedekah besar sembuh dia nyesal lah dia Pak. Berarti kok mau sembuh ngapalah sedekah banyak dari itu kan takut Bu. Jadi siapapun sekarang nih Bu, taruhlah bapak ibu dalam keadaan sakit sekarang ini, memang oke lah sakit tidak sembuh, paling tidak dikasih Allah ketabahan jiwa, kesabaran, kelapangan hati. Kadang ada orangnya Bu yang disakitkan oleh Allah tapi lapang jiwanya Pak. Di rumah sakit angkatan bersenjata di Riyadh Bu, ada ibu-ibu 6 bulan bayinya komplikasi Pak. Asal kata dokter tidak ada harapan anak ibu lagi Bu. Jawabannya apa Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lakukan saja yang terbaik dokter. Sisanya biar itu urusan Allah. Parah penyakit anak itu Bu. 6 bulan di rumah sakit akhirnya disembuhkan oleh Allah. Sampai dokter banyak yang bergunjing syariah Pak. Mungkin banyak anak ibu ini mungkin nih. Santai aja dia anaknya sakit separah itu. Rupanya Bu ya, ditanya sama dokter tuh, Bu, anak ibu 16 orang ya, makanya sesantai ini betul. Justru sebaliknya dokter, 17 tahun saya nikah itulah anak pertama saya. Wayangan Pak itu terkejut dokter Bu. 17 tahun nikah baru dapat anak 1 tapi bisa sesabar itu. Jadi kalau orang-orang rajin sedekah tuh Bu, dia oke lah sakit, tapi dia akan diberi Allah kesabaran dan ketabahan. Tapi saya inginnya Bu, Rasulullah tidak akan mungkin berbohong bahwa sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Besar-besarlah Bapak Ibu sedekah ke masjid nih. Banyak-banyakkan pengajian, jadi tambah juga penghasilan kami Bu. Jadi kami bisa juga sedekah lagi Pak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.